Hello dengan Bang Review di sini. MSI Claw A1M waktu itu doi rilis di bulan Mei 2024 ya. Pas awal rilis kalau aku baca-baca reviewnya banyak yang mengeluhkan performanya yang belum maksimal dan harganya yang masih nihil. Namun situasi tersebut berubah ya seiring waktu berkat adanya improvement yang diberikan. So berkat hal tersebut aku kasih 5 alasan ya kenapa si MSI Claw A1M kini jadi lebih menarik untuk dibeli. Let's go. Oke, pertama soal harga ya. Dulu kan punya aku ini yang varian tertinggi, which is yang pakai Intel Core Ultra 7. Dulu harganya di 12,5 jutaan. Sekarang sudah turun jadi 7 jutaan doang. Bahkan kalau belinya di tanggal-tanggal cantik pas di ya kayak di 11-11 kemarin ya, harganya bisa turun di 6 jutaan pakai promo ini itu segala macam dari marketplace. So berkat harga yang kian terjangkau bahkan sedikit lebih murah daripada kompetitor sekelasnya, menurutku kini jadi ya worth it harganya. Apalagi dari segi price to spec juga menarik bahkan unggul pada beberapa sektor. Contohnya pada sektor controller, dan sektor ini menjadi alasan yang kedua kenapa doi menjadi lebih worth it. Jadi baik analog serta triggernya semuanya sama-sama udah pakai hardware Hall effect yang pastinya lebih durable dan lebih awet. Untuk harga 7 jutaan ini termasuk dermawan karena para pesaingnya dengan harga yang mirip, keberadaan Hall effect-nya paling cuma di triggernya doang atau bahkan nggak ada sama sekali. Hall effect bagi yang awam singkatnya merupakan mekanisme yang menggunakan sensor dan magnet untuk memberikan pengoperasian yang tanpa kontak. Sehingga menghasilkan pengoperasian yang lebih awet ya, umurnya lebih panjang daripada yang mekanisme tradisional. Habis itu nilai plus lainnya ada di LED-nya. Kayaknya cuman MSI Claw A1M yang button ABXY-nya terdapat LED kelap-kelip. Selain pada analognya bisa dilihat ya. Merah, kuning, hijau, biru, macam-macam warnanya bisa di set sesuai selera. Sesuatu banget. Ya bisa jadi nilai plus sih kalau kalian emang terobsesi dengan LED warna-warni happy-happy kayak gini. Kalau buatku sih B aja karena keberadaan LED merupakan pemanis doang. Tapi di sini jadi manis pakai banget karena LED-nya lebih rame. Yang pasti seperti yang aku bilang tadi, LED-nya ini bisa diatur warnanya, polanya, ini itu segala macam via softwarenya MSI. Kemudian soal kontrol, intinya ergonomi button-buttonnya sangat baik, analognya meskipun terasa minim resistensi tapi sangat presisi. Button ABXY serta D-pad-nya terasa tegas. D-pad sama ABXY-nya suaranya kayak gini. Trigger-triggernya, kemudian trigger bagian belakangnya sangat clicky. Intinya ketersediaan customisasi tombol juga memadai, bahkan fungsi makro juga hadir. Ini semua bisa diakses via software MSI Center bawaannya. Sedikit keluhanku paling di absennya touchpad ya. Tapi tidak terlalu esensial sih sebenarnya karena di sini kan analognya sangat presisi karena pakai Hall effect tadi buat navigasi. Udah enak. Move on ke alasan yang ketiga, yaitu pada software bawaan atau pendampingnya yang overall bisa diandelin, yaitu MSI Center Hub. Dari segi user interface tampak lumayan cakep, navigasi sana-sini terasa intuitif, koleksi game-game yang terinstall bisa ditambahin ke homepage-nya ya. Mau akses portal-portal game macam Steam, Epic, dan lain-lain dapat diakses dengan mudah via shortcut-nya di sebelah sini. Yang aku demen adalah softwarenya ini terasa enteng, jadi aku buka MSI Center via tombolnya ini ya, tombol khususnya, Hub, dan langsung kebuka ya. Minim delay, satset. Untuk navigasi di softwarenya terasa gegas. Lalu ketika buka quick setting dan mengakses tool-toolnya terasa satset untuk mengeksekusi tool-tool yang tersedia. So far aku belum nemu kendala yang besar sih. Dan kelengkapan tool-toolnya cukup memadai sih, yang kurang paling absennya FPS limiter yang aku harap kedepannya bisa ditambah via software update. Namun limitasi FPS kan ya sebenarnya bisa di-set juga via in-game-nya kalau in-game-nya support sih. Beralih ke sektor performa ini yang udah dinanti-nanti. Dan sektor ini menjadi alasan yang keempat yang bikin doi sekarang jadi lebih menarik. Kenapa gitu? Karena pas awal rilis dulu BIOS-nya si MSI Claw A1M itu belum sempurna, belum maksimal ya. Sehingga performa yang dihasilin waktu itu belum optimal. Nah, sering waktu datanglah update-update BIOS yang mengimprove performa dari si Intel Core Ultra 7 yang ada di sini.
Ini klaim dari MSI, banyak game yang mengalami peningkatan FPS ya, bisa dilihat grafiknya. Ini sumber aku dapatin dari sana, bukan aku yang bikin. Dan aku cerita dulu seputar konfigurasi performanya. Jadi di sini terdapat beberapa user scenario atau tingkatan performa yang bisa dipilih. Bila pada kompetitornya terdapat info masing-masing TDP (thermal design power) pada masing-masing user scenario-nya, nah di sini nggak ada info detailnya ya. Nggak ada keterangan berapa watt untuk masing-masing user scenario-nya. Yang pasti rentang TDP-nya di 20-40 watt, termasuk gede ya batas bawah dan batas atasnya. Jadi selama aku gaming, kebiasaanku adalah menggunakan user scenario yang balance, which is pilihan defaultnya agar didapetin kombinasi performa dan battery life yang seimbang. User scenario ini udah cukup sih menurutku. Ada juga user scenario performance, namun bila ngelihat hasil benchmark game-game berat ini, peningkatannya tidak terlalu signifikan. Selain itu ada user scenario AI engine, jadi performa yang diberikan mirip kayak performance, bahkan pada beberapa game malah sedikit lebih banyak rata-rata frame rate atau FPS yang diberikan. AI engine penjelasannya yaitu merupakan user scenario yang bakal menganalisis perilaku pengguna dan aplikasi yang digunain, dan secara otomatis menyesuaikan berbagai pengaturan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan. Ya kayaknya kalau pakai user scenario yang ini performanya bakal lebih dinamis ya. Dan secara overall performa yang dihasilin terbilang kompetitif, terbilang cukup untuk standar handheld PC gaming saat ini, namun bukan yang terkencang. Ya overall lebih ngebut daripada daily driverku si Steam Deck OLED. Beberapa game berat andalanku bisa dimainin dengan target 45 hingga 60 fps, tentu dengan grafik preset mostly di medium atau bahkan di low, ya kurang lebih mirip lah kayak pada kompetitornya yang dulu pernah aku tes. Khusus untuk game-game yang berat banget kayak Black Myth Wukong atau Cyberpunk, aku saranin untuk turunin resolusinya ke HD guna dapetin target rata-rata FPS dengan rentang yang PW. Di atas 45 hingga 60 FPS misalnya. Habis itu satu hal yang menarik adalah pada fitur upscaling ya, upscaling yang berada pada game-game yang udah supported ya. Jadi selain bisa manfaatin upscalingnya Intel yang bernama Intel Xe Super Sampling atau Intel XeSS, ternyata kita juga bisa menggunakan upscalingnya AMD FSR. Bahkan fitur frame generationnya AMD FSR bisa diaktifin di sini. Contohnya pada game-game kayak Black Myth Wukong, Cyberpunk yang patch terbaru, mantap. Singkatnya, upscaling AMD FSR biasanya memberikan hasil rata-rata FPS yang sedikit lebih banyak daripada upscaling Intel XeSS. Aku baru jajal di Forza Horizon 5 dan ternyata selisihnya hanya di 1-2 FPS doang. Dengan hasil visual upscaling yang ya mirip lah. Dan sekarang sebenarnya udah banyak game yang support upscalingnya Intel sih, namun jumlahnya tidak sebanyak yang support upscalingnya AMD. Ya nggak terlalu masalah, toh upscalingnya AMD juga bisa diaktifin di sini. Dan move on ke alasan terakhir ya, kenapa si MSI Claw E1M ini sekarang jadi worth to buy, yaitu pada spek-spek lainnya yang ternyata juga bersaing. Sektor layar resolusinya yang FHD tentu udah 120Hz, refresh rate-nya bahkan udah dilengkapi dengan variable refresh rate atau VRR yang ngebantu agar motion tampak tetap smooth walaupun frame rate game yang dimainin sering naik turun.
Kelengkapan spek lainnya yaitu sudah ada fingerprint, ya ini menjadi fitur yang standar sih. Terus sudah ada Thunderbolt 4, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7. Bahkan kapasitas baterainya juga gede, walaupun bukan yang tergede sih. Kapasitasnya ini 53 Wh, dan aku sebenarnya pengen ngetes battery life-nya secara lebih detail dan presisi, namun karena keterbatasan waktu aku belum sempet ya. Ini unit aku pinjem soalnya. Makanya kalian bisa lihat ya, pada bodinya ada sedikit baret karena udah banyak dioper oleh para reviewer lainnya. Dan karena ini sebelumnya udah dipakai dalam jangka waktu yang lama, aku yakin battery health-nya di sini juga udah nggak 100% kayak waktu awal di unbox ya. Dan untuk impresi pertama, battery life-nya sepertinya B aja. Ya semoga sih kagak boros. Mengingat batas bawah dan atasnya TDP-nya termasuk tinggi ya. Oke, MSI Claw A1M itu tadi 5 alasan kenapa sih handheld PC gaming ini sekarang jadi worth to buy. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kalian yang sedang mencari handheld PC gaming dengan budget di sekitar 7 jutaan. Jangan galau ya. Masih galau, aku tambahin lagi argumennya. Yaitu di tampilan bodinya yang garang, warnanya hitam coy, nggak cepet kotor ya. Sedikit tipsku, mungkin LED-nya bisa dimatiin aja biar tampak lebih sangar. Gitu aja videonya, bentar lagi winter sale di Steam, siapin dompet kalian.